Bagaimana bisa terciptanya game di dunia ya? Bermain game saat ini sudah menjadi hobi banyak orang. Apalagi di zaman yang semakin modern, game juga mengalami perkembangan dan semakin canggih saat ini. Lalu gimana ya perkembangan game di dunia dari masa ke masa? Perkembangan game generasi pertama dimulai pada tahun 1952, A.S. Douglas membuat OXO yakni Game Graphics Noughts and Crosses atau nol dan silang di University of Cambridge. Hingga di tahun 1971 sampai 1975, Nolan Bushnell serta Ted Dabney membuat gebrakan baru dengan membuat game arcade Space War yakni Computer Space. Kemudian, game generasi kedua dimulai dari diperkenalkannya komputer dengan mikroprosesor 4-bit atau 8-bit. Tahun 1976, Fairchild membuat gebrakan game dengan Video Entertainment System atau VES. Di tahun 1980-an, dunia kembali digemparkan dengan game arcade 3D dari Atari yakni Battlezone. Namco selanjutnya merilis Pac-Man, sementara Nintendo merilis Game & Watch sebagai seri video game handheld. Lalu, game generasi ketiga yang sedikit meredup. Di akhir 1983, game konsol Famicom atau Nintendo memberikan gambar serta animasi memakai resolusi lumayan tinggi dengan mengeluarkan game Super Mario. Di tahun 1984, Sega mengeluarkan game Dragon Slayer. Di generasi keempat, game telah menggunakan prosesor 16-bit dan pasar dikuasai oleh Nintendo dan Sega dengan mengeluarkan konsol jenis lain. Generasi kelima menjadi era game memakai prosesor 32-bit. Di tahun 1994, perusahaan Atari merilis konsol Jaguar. Akan tetapi, kehadiran konsol berbasis CD yang dirilis oleh Sony membuat dunia konsol tergantikan karena CD tersebut. Generasi ke-6 di tahun 2001, Microsoft juga ikut merilis konsol game terbaru yakni Xbox. Kemudian di tahun 2004, Sony merilis PlayStation Portable atau lebih dikenal dengan PSP. Perkembangan industri game di dunia tentu mempengaruhi perkembangan game di Indonesia. Jika ditarik 15 tahun lalu, dunia game Indonesia memang sudah ramai dengan adanya game konsol seperti Nintendo dan PlayStation. Namun zaman itu industri game Indonesia hanya sebagai distributor, belum ada developer atau pengembang game lokal di Indonesia. Saat ini, pengembang game lokal karya anak bangsa sudah menjamur. Bahkan Indonesia menjadi pangsa pasar game terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat 16 di dunia. Industri game di Indonesia berhasil menyumbang 24,88 triliun atau 2,19% kontribusi dari total pendapatan nasional. Dalam pameran Tokyo Game Show 2022 yang merupakan salah satu pameran game terbesar di dunia dan terbesar di Asia, Indonesia mengirimkan 10 perusahaan pengembang game untuk unjuk gigi. Para pengembang game juga dengan bangga membawa budaya Indonesia pada game yang mereka buat loh. Kita mau bikin game untuk next gen console yang temanya Bali. Oh, kita lagi push satu game mobile yang temanya itu kita pengen memodernisasi kita bilangnya legenda-legenda lokal. Kayak di game itu tuh ada Mak Lampir, tapi Mak Lampirnya cantik sekali. Baru-baru ini juga, game buatan anak bangsa, A Space for the Unbound, baru saja rilis dan masuk dalam daftar trending di Steam, bahkan menyabet banyak penghargaan internasional. Jangan lupa like, save, dan share ya!